Akukah penjaga adikku? Kejadian 4 ayat 1-16. Saudara, Kain dan Habil bersaudara, kakak beradik, anak-anak sang manusia, dan ibu dari semua yang hidup. M. Kalkai. Kejadian 4 ayat 1, lihat 3 ayat 20. Mereka adalah putra-putra ayah Adam dan bunda Hawa, moyang pertama umat manusia, menurut cerita Yahwis. Kain begitu disayangi. Ketika ia dilahirkan, bundanya berkata, "Aku telah mendapatkan Tuhan, seorang laki-laki." Kaniti Ish et Yehuwa. Kejadian 4 ayat 1. Sang ibu menganggap Kain sebagai kehadiran Tuhan Allah sendiri. Kain juga menjadi penerus kedua orang tuanya dalam melaksanakan amanat Tuhan kepada manusia, yakni mengusahakan atau mengolah tanah. Perhatikan Kejadian 2 ayat 5, 15, dan Kejadian 3 ayat 23. Kain menjadi petani. Obed Adamah. Kejadian 4 ayat 2. Luar biasa. Beda dengan Habil, saudara. Dia jauh dari kasih sayang kedua orang tuanya. Dari namanya kita tahu, ia tidak diinginkan. Hevel artinya uap, dengan konotasi akan segera lenyap. Hevel juga berarti kesia-siaan. Barangkali kita ingat perkataan khas Kohelet atau pengkhotbah. Havel, Havalim, kesia-siaan dari kesia-siaan. Pengkhotbah 1 ayat 2. Jauh dari orang tua, Habil biasa di luar. Alih-alih melanjutkan misi ayah bunda seperti Kain, ia menjadi cah anggon, gembala kambing domba, roe saum, gembala kawanan domba. Kejadian 4 ayat 2. Ia dibiarkan hidup jauh dari rumah, dari kedua orang tuanya. Jelas saudara, Kain berlimpah kasih sayang kedua orang tuanya. Habil sebaliknya, miskin kasih sayang. Tuhan Allah, Tuan tanah yang murah hati itu, pemilik oasis Taman Eden, bermaksud menghibur Habil. Ia ingin membuat si bungsu merasa berharga karena disayangi. Oleh karena itu, Tuhan menerima kurban persembahan Habil berupa anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Kejadian 4 ayat 4a. Tuhan mengindahkan atau melihat kepada sya'ah dalam bahasa Ibrani, Habil dan kurban persembahannya. Ayat 4b. Sebaliknya, ia tidak melihat kepada Kain dan kurban persembahannya. Ayat 5. Padahal si sulung membawa kurban persembahan berupa sebagian dari hasil tanah itu. Kejadian 4 ayat 3. Kain terbakar amarah yang amat sangat. Mukanya jatuh. Dalam bahasa Ibrani, wayiplu panau. Wayiplu panau. Sirna sudah segala keceriaannya.
biasa diistimewakan oleh kedua orang tuanya. Kini Kain tidak bisa menerima. Manakala Tuhan Allah mengistimewakan adiknya. Disinilah kosakata untuk dosa muncul untuk pertama kalinya. Hata. 4 ayat 7. Hata. Jika engkau tidak berbuat baik di depan pintu atau di jalan masuk, dosa hata sedang berbaring kepadamu hasratnya. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain. Wa im lo teftif labta hata robets wa eleka tasyukatu wa ata tebisal bu. Jika engkau tidak berbuat baik, kata Tuhan kepada Kain, dosa diibaratkan sebagai sosok yang sedang berbaring di pintu masuk. Dalam ungkapan wa eleka tasyukatu dan wa ata tebisal terbayang firman Tuhan kepada sang perempuan, ibunda Kain dan Habil, sang perempuan yang sangat bersusah payah dalam kehamilannya dan sakit luar biasa dalam persalinannya, menginginkan sang manusia suaminya, el isyek tasyukatek, kepada suamimu hasratmu. Tetapi hasrat sang perempuan dibalas dengan yimsyal bak. Iya, laki-laki, suamimu akan berkuasa atasmu. Sekarang saudara, dosa digambarkan berkelamin feminin, hata. Namun bertindak seperti laki-laki, robets, partisip maskulin. Dosa sedang mengintai di depan pintu. Lapetah hata robets. Makhluk yang sangat aneh. Dosa menghasrati Kain. Wa eleka tasyukatu. Dan kepadamu hasratnya. Sebagaimana sang perempuan berhasrat untuk tetap menjadi penolong yang sepadan bagi sang manusia suaminya. Demikianlah dosa berhasrat untuk menjerumuskan Kain. Tetapi seperti sang manusia berkuasa atas sang perempuan, yimsyal bak, Kain harus berkuasa atas dosa. Wa ata timsyal bu. Kain tidak boleh tunduk kepada dosa. Kain harus mengatasinya. Caranya, ia ta'af, berbuat baik. Dalam konteks cerita kita, Kain harus berbuat baik kepada Habil. Ketika Kain marah karena persembahan Habil dilihat Tuhan, sedangkan persembahannya tidak. Dosa siap masuk ke dalam hatinya untuk menggerakkannya berbuat jahat kepada Habil. Tapi bila pada saat itu Kain justru berbuat baik kepada Habil, dosa tidak bisa masuk ke dalam hatinya dan gagal menjerumuskannya ke dalam kejahatan. Akan tetapi saudara, Kain justru tunduk kepada dosa yang sedang mengintai di pintu masuk itu. Kain merasa hasrat dosa kepadanya begitu kuat memikat. Kain mengajak Habil ke padang. Di sana mereka duduk berdua saja. Tetapi Kain tidak bermaksud berbuat baik kepada Habil. Semisal berbicara baik-baik tentang mengapa Tuhan menanggapi secara berbeda persembahan-persembahan yang mereka bawa kepadanya. Alih-alih Kain bangkit terhadap Habil saudaranya.
dan membunuhnya. Wayakam Kain elehevel Akiu. Waya hargehu. Waya hargehu dari kata harak. Dan bangkitlah Kain terhadap Habil, adiknya, dan membunuhnya. Kejadian 4 ayat 8. Kain melakukannya di padang Sade, yang merupakan bagian dari tanah milik Tuhan. Lihat Kejadian 4 ayat 10 sampai 14. Saudara, berkelimpahan kasih sayang orang tuanya. Kain tidak sanggup berempati kepada Habil yang justru kekurangan kasih sayang. Kasih sayang yang tidak seimbang telah membuat Kain menjadi pribadi yang selfish, yang selalu menuntut diistimewakan dan tidak peduli dengan kebutuhan orang lain yang tidak lain dari adiknya sendiri. Kain menjadi gusar, terprovokasi ketika merasa tidak diistimewakan. Ia menjadi sangat marah ketika melihat saudaranya mendapat perlakuan istimewa. Akibatnya fatal. Ia melenyapkan saudara kandungnya sendiri yang dianggapnya telah merampas perlakuan istimewa yang diklaim sebagai miliknya seorang. Basah kuyup dengan kasih sayang yang tidak sehat, Kain tumbuh menjadi pribadi yang tidak sanggup mengasihi orang lain. Dulu saudara, setelah sang perempuan dan sang manusia bersembunyi akibat takut karena telah makan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, Tuhan memanggil sang manusia. Di manakah engkau? Iyakah? Kejadian 3 ayat 9. Sekarang, setelah Kain membunuh Habil, Tuhan bertanya kepadanya, di manakah Habil adikmu itu? Hevel akhika. Kejadian 4 ayat 9. Tuhan bertanya, bukan karena tidak tahu di mana mereka berada. Ia bertanya untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi. Dalam kasus pertama, saudara, sang manusia menjawab bahwa ia bersembunyi dari hadapan Tuhan karena takut atas ketelanjangannya. Sang manusia sadar bahwa ia telah kehilangan keadaannya yang mula-mula, state of innocence, keadaan tidak bersalah. Ia sadar bahwa ia bersalah. Ketika ditanya lebih jauh, ia mengaku bahwa ia telah melanggar firman Tuhan. Ia telah melewati batas yang telah ditetapkan Tuhan, yakni makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Sungguh pun demikian, sang manusia berkilah dengan menyalahkan Tuhan dan sang perempuan. Ia berkata kata tentang perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Haisyah Asher Natata Ibadi. Sang perempuan yang telah engkau berikan untuk ada bersamaku. Kejadian 3 ayat 12. Padahal sebelumnya sang manusia menyambut sang perempuan sebagai penolong yang sepadan baginya. Lihat Kejadian 3 ayat 23. Inilah dia. Atau akhirnya dalam bahasa Ibrani, Zat Hapa'am. Zat Hapa'am, akhirnya. Inilah dia. Kemudian terucaplah sebuah puisi cinta yang menyatakan bahwa sang perempuan adalah sigaran nyawanya, belahan jiwanya, bagian dari dirinya sendiri.
tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Etsem me'at samai ufasar bibsari. Dan ia akan dinamai perempuan karena diambil dari laki-laki. Lezot ikare isha ki me ish lukakha zot. Dalam kasus kedua, lihat Kejadian 4 ayat 9b. Kain menjawab, aku tidak tahu. Lu ya dati. Lalu ia berkilah untuk membenarkan jawaban itu. Apakah aku penjaga adikku? Hashomer aki andoki. Tersirat namun jelas, saudara. Jawaban Kain adalah, kan aku bukan penjaga adikku, maka aku tidak tahu di mana adikku itu. Kain menolak untuk bertanggung jawab dengan membohongi Tuhan. Ia juga mengajukan pertanyaan retorik yang menggarisbawahi bahwa ia bukan penjaga adiknya. Dari perkataannya itu, kita dapat meraba bahwa sesungguhnya putra sulung Adam dan Hawa ini menyadari dan mengetahui bahwa ia adalah penjaga adiknya, penjaga saudaranya. Sebagai penjaga adiknya, Kain tahu bahwa sekurang-kurangnya ia tidak boleh mencelakakan adiknya. Kain mengerti bahwa seharusnya ia melindunginya. Kain paham bahwa sudah selayaknya ia mengasihi saudara yang sepanjang hidupnya disia-siakan oleh kedua orang tuanya, orang tua mereka. Tetapi kesadaran dan pengetahuan tentang kebenaran itu telah ditindasnya dengan kelaliman. Alih-alih mengatasi dosa, Kain justru membiarkan dirinya dikuasai dosa. Walhasil, bukannya menjadi penjaga adiknya, ia malah mencelakakan adiknya. Bahkan kemudian mengelak dari tanggung jawab dengan berbohong dan menyangkali tugasnya.